Bagi seseorang yang sedang mengadakan perjalanan atau biasa disebut dengan musafir harus tetap melaksanakan sholat. Syariat memberikan keringanan bagi orang yang sedang berada dalam kendaraan. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan ada kemudahan di balik itu semua. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Begitupun dalam sholat. Ada dispensasi yang diperbolehkan oleh syariat ketika kita tidak mampu untuk memenuhi syarat sah dan rukun-rukun sholat. Mau tahu sholat apa? Simak tutorial ini sampai akhir supaya kalian tidak salah dalam mengerjakan sholat dalam kendaraan. Sebelum kita lanjut tutorialnya, jangan lupa like dan subscribe channel MTS Putri Nurul Masito Lumajang agar kalian tidak ketinggalan tutorial Islami yang unik dan menarik untuk kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial Islami persembahan dari channel MTS Putri Nurul Masito Lumajang. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara sholat lihurmatil waqti. Pengertian secara mudahnya, sholat lihurmatil waqti adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat sah dan rukun sholat. Dan sholat ini dilakukan dalam rangka untuk menghormati sholat, baik karena dia tidak bisa turun dari kendaraan untuk melakukan sholat seperti dalam pesawat, kendaraan umum, atau khawatir ketinggalan rombongan ketika dia turun dari kendaraan untuk melakukan sholat, atau ada faktor lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun sholat. Lalu bagaimana praktiknya? Dalam niat sholat lihurmatil waqti hanya menambahkan kata lihurmatil waqti pada niat sholatnya. Sedangkan teknis pelaksanaannya, jika dia mampu berdiri, maka sholat harus dilakukan dengan berdiri. Begitupun ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan rukun-rukun yang lain dilakukan sebagaimana mestinya. Namun, jika dia tidak mampu berdiri karena keadaan yang mengharuskannya untuk duduk dan ruku dan sujud tidak mampu dilakukan sebagaimana mestinya, maka dia diperbolehkan sholat sebagaimana yang dia bisa. Cara melakukan ruku dan sujud adalah dengan cara menundukkan kepala. Faktor-faktor itu bisa disimpulkan menjadi 4 bagian. Tidak menemukan sarana untuk bersuci, baik berupa air atau debu, dan dalam literatur kitab fikih dikenal dengan istilah faqidut tahurain. Dalam perjalanan sekiranya jika dia turun dari kendaraan untuk melaksanakan sholat akan tertinggal dari rombongannya atau khawatir hartanya dicuri orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam perjalanan dengan kendaraan seperti bus, kapal, kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Sholat dalam keadaan najis dan tidak ada debu untuk menghilangkannya. Sementara air yang ada sangat dibutuhkan orang-orang yang bersamanya saat dahaga. Kemudian yang terakhir, orang yang sedang disalib atau termasuk dipasung atau diikat. Berada di perahu dan orang sakit yang tidak bisa mengambil air atau bisa mengambil namun tidak bisa melakukan wudhu. Kemudian, kapan waktunya sholat lihurmatil waqti dilaksanakan? Waktunya adalah sebagaimana waktu sholat pada umumnya. Seperti sholat duhur, maka waktunya adalah semua waktu sholat duhur. Namun menurut Imam Nawawi Al-Bantani, sholat lihurmatil waqti dilakukan pada akhir waktu. Kenapa demikian? Sebab jika dia mengerjakan sholat di awal waktu, masih ada kemungkinan dia bisa melakukan sholat secara sempurna di waktu itu. Akan tetapi jika dia tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, meskipun di akhir waktu, maka dia diperbolehkan melakukan sholat lihurmatil waqti di awal waktu. Berikutnya, mari kita saksikan bersama salah satu contoh video sholat di dalam kendaraan atau sholat lihurmatil waqti.
Yang perlu diperhatikan, meskipun kita sudah melakukan sholat lihurmatil waqti, bukan berarti kita sudah menggugurkan kewajiban sholat. Dalam artian, ketika kita mampu melakukan sholat dengan sempurna, maka kita wajib mengulang sholat tersebut. Dan pengulangan sholat seperti ini disebut dengan sholat i'adah. Bagaimana praktik sholat i'adah? Tata cara sholat i'adah sama seperti sholat pada umumnya, meskipun dikerjakan di luar waktu. Meskipun wajib mengulangi sholat lihurmatil waqti, sudah mampu membebaskan seseorang dari perbuatan maksiat, yaitu berupa meninggalkan sholat. Seandainya dia meninggal, maka dia tidak dianggap hamba yang meninggalkan sholat. Baik, demikianlah penjelasan tentang cara sholat dalam kendaraan atau sholat lihurmatil waqti. Semoga bermanfaat. Like and share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.